Tentu siap ya Romo ya? Ya siap Mas Assalamualaikum. Bisa dicoba share screen, nanti akan saya kalau udah mau mulai kita buka doa terus nanti saya mute seluruh peserta. Bisa masuk? Ya, oke Romo. Bisa. Oke. Ya. Ya, apakah sudah siap Bapak Ibu semua? Ya, Mas Ibu, siap. Siap Mas Ibu. Kita awali dengan doa pembuka dulu sebelum nanti Romo Sugiartanto akan mengawali proses ini, dan mungkin Romo Sugiartanto akan buka dengan lagu kebangsaan dan sebagainya kalau nanti biasanya karena tema kita kan khusus kebangsaan soal iman yang memasyarakat. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan doa dulu. Akan saya awali dengan doa pembuka. Sumangga Bapak Ibu Romo Suster, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iyalah Bapak, terima kasih Engkau berkati kami semua. Kami peserta Bina Iman ini mengikuti Pekan Bina Iman yang ke-6. Tema Pekan Bina Iman ini adalah iman yang masyarakat. Semoga pembicaraan dan refleksi hari ini memberikan kami kesadaran penuh bahwa iman kami tidak hanya soal tangguh, tidak hanya soal cerdas, tetapi harus sampai beriman di masyarakat. Bagaimana kami mengabdi masyarakat kami, mengabdi bangsa kami untuk membangun bersama NKRI dan nilai-nilai Pancasila di bumi ini. Terima kasih Bapak, semoga pertemuan ini memberikan kami kesadaran penuh untuk menjadi bentara Kristus. Kemudian berada Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, silahkan kita bisa mulai pertemuan ini. Untuk memperlancar proses pertemuan, saya akan mute agar nanti kalau ada yang masuk tidak mengganggu pesertaan yang lain. Ya, saya akan mute semua ya. Jadi,
Romo, maaf itu masih di mute. Speakernya tolong di klik. Ya, terima kasih. Ya, oke. Brother, suster, mungkin ada Romo, saya tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, selamat malam berkah dalam. Selamat berjumpa pada malam hari ini. Ya, dalam katekese kita. Mas Ipong, saya diberi waktu sampai jam berapa ini, Mas Ipong? Sampai jam 8 kurang seperempat. 8 kurang seperempat, berarti sekitar 30 menit ya? Oke. Ya, tapi kalau lebih nanti maksimal jam 8, biar nanti bisa tanya jawabnya lebih banyak. Jawabnya? Ya. Oke. Saya akan menyampaikan untuk beberapa hal untuk kita semua dalam pertemuan pada malam hari ini. Kebetulan kita baru saja kemarin itu menjalankan untuk pilkada di seluruh Indonesia, pilkada serentak dalam suasana pandemi. Semoga para Bapak Ibu juga sudah mengikuti kemarin untuk yang menyelenggarakan, karena ada 4 kabupaten dan 1 kota di Kevikepan Semarang ini. Terima kasih juga ada beberapa yang dari luar Kevikepan Semarang yang ikut bergabung pada malam hari ini. Kemarin saya juga mengikuti untuk pilkada di Boyolali. Di Kevikepan Semarang ada Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang sendiri. Sementara hasilnya sudah ditayangkan di dalam media massa. Tinggal menunggu bagaimana KPU akan siapa kepala daerah yang akan dilantik untuk melayani cinta. Yang perlu kita ingat adalah pandemi COVID belum selesai, maka kita semua diharapkan untuk jangan lengah, tetap setia dengan protokol kesehatan. Di mana-mana saya tetap setia untuk mengingatkan hal ini, pakai masker, jaga jarak fisik, rajin cuci tangan, kemudian juga secara pribadi hindari untuk banyak menyentuh sekitar area wajah. Ya, saya akan menyampaikan bagaimana sesudah pilkada ini dan juga masa pandemi yang sedang kita jalani lewat memulihkan dunia. Inspirasi yang saya ambil itu berasal dari homili-homili Bapak Suci yang selama 7 bulan ini kurang lebih beliau berbicara tentang bagaimana memulihkan dunia ini dan juga menjaga agar kita sebagai orang beriman itu sungguh-sungguh peduli akan kehidupan yang ada di sekitar kita yang sedang kita jalani ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, suster, pandemi ini memang meninggalkan luka yang dalam dan menyingkapkan suatu kerapuhan bagi kita. Karena apa? Begitu banyak yang terjangkit, ada banyak yang meninggal, dan kehidupan yang kita jalani ini ke depan memang sebagian orang merasakan ketidakpastian. Ada berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan juga masalah-masalah dalam kehidupan ini. Maka memang ini jangan sampai hanya memandang sebagai persoalan pribadi, tetapi ini adalah persoalan dunia. Banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama di sekitar kita, bukan hanya keluarga, tetapi bahkan termasuk gereja pun juga mengalami persoalan yang sama. Jadi ada banyak temannya. Namun situasi yang ada oleh Bapak Suci, kita diajak untuk tidak menjadi orang yang frustasi, orang yang khawatir, tetapi di dalam masa Advent ini kita diajak untuk memandang adanya kerajaan damai, kerajaan keadilan, kerajaan cinta, dan kehadiran Tuhan yang sedang kita siapkan dalam masa Advent ini kita harapkan menjadi awal dari terjadinya pemulihan langit dan bumi yang baru. Ini menjadi suatu harapan sebagai orang beriman, meskipun kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani bukan sesuatu yang manis,
tetapi memang diharapkan menjadi suatu harapan. Masih ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari Tuhan sendiri. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk berjalan. Dan saya juga ingin mengajak Anda sekalian selama renungan ini untuk membawa perjalanan kita, gerak bersama kita dari situasi kerapuhan manusiawi yang memang de facto terjadi, tetapi dengan bekal pembaharuan di dalam iman, harapan, dan kasih yang kita olah selama masa Advent ini, termasuk juga selama masa pandemi ini, kita selanjutnya akan mengalami juga dengan Natalan nanti suatu inspirasi untuk transformasi pembaharuan kehidupan kita dengan merayakan Natal bersama. Nah, kita tahu Yesus sebagai Sang Juru Selamat memang hadir, Dia yang kita rayakan, dan dengan tema nanti Dialah Immanuel, Allah beserta kita, memang sungguh-sungguh hadir untuk menyelamatkan kita. Kitab suci banyak bisa kita buka sebagai bahan awal dalam permenungan kita pada malam hari ini. Mereka yang demam, mereka yang sakit kusta, mereka yang lumpuh, yang buta, yang bisu ataupun yang tuli disembuhkan, dipulihkan. Keseluruhan pribadi dari orang tersebut dibaharui dan mereka mempunyai suatu kehidupan yang baru, semangat yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu pantas untuk disyukuri. Penyembuhan seorang yang lumpuh di Kapernaum sebagaimana diceritakan dalam Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 juga menginspirasi kepada kita. Ada 4 orang yang berusaha untuk membawa kepada Yesus di tengah orang-orang yang berkerumun dan penuh sesak di tempat itu. Kemudian mereka membuat lubang di atap dan menurunkan dengan tilam. Mereka tidak berhenti dengan frustasi putus asa ingin membawa orang yang ingin disembuhkan itu. Meskipun ada halangan begitu banyak orang tidak bisa mendekati Yesus. Mereka berupaya dengan cara yang kreatif membuat lubang di atap dan menurunkan dengan tilam. Mengantarkan orang yang sakit, yang sedang rapuh itu, yang sedang tidak berpengharapan itu kepada Yesus. Dan Yesus pun menyambutnya dengan mengatakan, anakku, dosamu telah diampuni. Lalu juga dilanjutkan dengan mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus menjawab kerinduan iman mereka dan memberi kasih yang nyata sebagai sebuah contoh. Ia memberikan pemulihan di dalam kehidupan yang nyata, fisik dan spiritual. Dan di situ terjadilah kehidupan yang penuh syukur. Inilah buah dari sebuah perjumpaan personal dan sosial antara 4 orang yang mengantarkan si rapuh itu kepada Yesus, yang dia pandang mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, dan si rapuh juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan kemudian berjalan pulang. Jadi ada gayung bersambut dari yang memang punya inisiatif dan kemudian yang menanggapi dan menjalankan itu semua. Nah, Gereja Katolik di tengah pandemi COVID ini juga berusaha untuk ikut ambil bagian di dalam apa yang bisa dikerjakan oleh gereja. Memang gereja bukan lembaga yang pakar di dalam pandemi atau wabah, dan juga bukan sebagai pengarah sosial politik yang handal. Ini juga dikatakan di dalam surat apostolik dari Paulus yang ke-6 tahun 71 yang lalu, bahwa disadari gereja itu ada keterbatasannya, bukan pakar dalam segala galanya. Namun gereja mampu untuk menyampaikan prinsip-prinsip sosial yang mendasar, prinsip-prinsip yang diperlukan yang dapat membantu bagi kita untuk bergerak maju di dalam persiapan untuk menempuh dan berjalan menuju masa depan. Jadi memang ada sisi yang tidak mampu dijalankan, tetapi ada hal lain yang gereja tetap berupaya untuk hadir dan terlibat di sana, menyampaikan beberapa prinsip-prinsip yang dibutuhkan. Nah, prinsip-prinsip itu adalah
7 hal ini yang saya kira Anda kalau sudah membaca dalam prinsip ajaran sosial gereja, saya kira bisa memahami tentang ke-7 hal ini. Ini akan saya bawa di dalam pembicaraan kita mengatasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama, tentang prinsip menghargai martabat manusia. Nanti kedua, mempedulikan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, prinsip pemilihan keberpihakan kepada kaum miskin. Yang keempat, prinsip untuk maksud universal akan barang-barang. Dan juga yang kelima, prinsip solidaritas, lalu prinsip subsidiaritas, dan prinsip perhatian akan rumah kita bersama. Dunia ini adalah rumah kita bersama. 7 hal ini secara sederhana, meskipun di dalam kuliah itu sangat panjang kita mencoba untuk mendalaminya, namun malam hari ini dalam waktu setengah jam akan kita coba untuk sedikit kita dalami bagaimana menjadi bekal dalam kita bermasyarakat. Pada zaman ini sedang kita hadapi 2 hal. Yang pertama, penyakit sosial di satu pihak. Dan yang kedua, sebagai orang beriman Katolik, kita juga membawa prinsip keutamaan Injil di dalam ajaran sosial gereja yang telah diuraikan oleh para bapak gereja. 2 hal ini akan kita coba untuk pertemukan bagaimana menghadapi tentang penyakit-penyakit sosial di tengah masyarakat, dan di lain pihak dengan bekal ajaran iman dari Injil maupun juga yang telah dikupas oleh para bapak gereja, oleh para paus. Nah, yang pertama tentang menjaga martabat manusia. Di satu pihak dalam sisi yang kolom hijau di sini keinginan dunia, kemudian yang kuning itu adalah tugas gereja. Dalam kolom yang hijau saya tunjukkan bahwa manusia itu di dalam masa pandemi ini kalau tidak hati-hati menjadi objek dan barang konsumsi perjalanan kita menyelesaikan pandemi ini. Ada pihak-pihak yang menjadikan manusia itu sebagai objek dan barang konsumsi. Orang memikirkan bukan dalam yang selalu dipikirkan sebagai orang beriman bahwa manusia sebagai pribadi yang dicintai. Maka ketika membuat sesuatu, orang dalam rangka memikirkan karena mencintai bersamanya. Yang kedua, manusia dimanfaatkan sejauh menguntungkan dan dibuang karena dianggap merugikan. Ini yang sering terjadi. Juga di dalam masa pandemi ini, ada orang-orang bertindak demikian. Ini dalam situasi yang demikian, dia tidak menguntungkan, tinggal aja, buang aja. Sebagai orang beriman dalam gereja, kita diundang untuk hidup di dalam kebersamaan dengannya, di dalam keselarasan bersama dengan yang lain. Kalau mencintai Allah, maka juga harus mencintai sesama. Mencari kepentingannya sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting saya safe, penting saya tidak ada kesulitan, terserah orang lain. Itu gaya dunia. Sementara sebagai orang beriman, kita diajak untuk memandang kebutuhan sesama di dalam kebersamaan. Saya bersyukur melihat di dalam masa pandemi ini, banyak paroki, banyak kelompok, banyak pribadi yang rela untuk mengulurkan tangannya, perhatiannya, bahkan juga keberaniannya untuk menolong sesama, membuat paket-paket sembako untuk mereka yang kekurangan, menolong mereka yang sakit, dan lain sebagainya. Termasuk yang harus isolasi, dikirim dengan perhatian dan dukungan mereka yang ada di sekitarnya. Ini sebagai wujud bahwa sesama ini sebagai pribadi yang merupakan bagian dari dirinya. Berikutnya,
Orang-orang dunia mencari kepuasan kedagingan keduniawian dengan hanya menghisap dan yang mempunyai kepedulian sosial adalah gambaran dari Allah Tritunggal sendiri. Ini sangat luar biasa. Jadi Anda yang telah melakukan banyak kegiatan aktivitas kepedulian sosial ini menghadirkan gambaran Allah Tritunggal sendiri. Allah yang seperti apa? Kita semua adalah insan sosial. Kita perlu hidup di dalam keselarasan sosial. Maka ketika kita berpusat pada diri sendiri, cara pandang kita tidak mengarah kepada sesama, pada kebersamaan, namun berpusat pada diri kita sendiri. Hal ini menjadikan kita bodoh, buruk dan egois, merusak keselarasan. Sementara Allah sendiri itu menampilkan gambaran begitu peduli kepada semua orang. Bahkan ketika hujan, orang baik maupun orang buruk diberikan sama. Ketika panas matahari, orang baik, orang buruk juga diberikan sama. Artinya tidak membeda-bedakan antara orang yang telah beragama yang sama pada waktu itu maupun yang tidak, belum mengimani. Orang-orang yang masih masuk golongan kafir pun ditolong oleh Yesus. Artinya mereka semua diberi pertolongan oleh Allah. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk menyadari semangat kekeluargaan kita. Bapak Suci mengajak untuk kita menghayati kembali semangat ini dengan kesadaran baru akan martabat setiap umat manusia yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang serius ini. Bahwa sesama adalah saudara-saudari sekeluarga dan bukan sebagai orang asing. Maka dengan ini, dengan mengupayakan penanganan bagi virus yang menjangkiti semua orang tanpa perbedaan, kalau kita itu membangun kehidupan kekeluargaan yang baik, persoalan yang sedang kita hadapi ini, maka berat sama dipikul dengan sama jinjing, kita bisa hidup di dalam kedamaian. Dan masih punya pengharapan, aku masih punya saudara, aku masih punya orang-orang yang mencintai. Tetapi bayangkan kalau kemudian semangat kekeluargaan ini bagi kita sudah dihancurkan, maka yang ada saya hanya hidup sendiri. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengulurkan tangan. Ini merupakan suatu hal yang serius yang bagi Bapak Suci perlu untuk diperhatikan. Nah, makanya persoalan mengelola pandemi ini, bagaimana menjadikan suasana pandemi ini sebagai kesempatan untuk transformasi kehidupan di tengah masyarakat. Yang pertama, memang kita bicara tentang pandemi yang memakan bencana kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak, situasi pandemi ini juga menyerang menjadi sebuah bencana moralitas, ketidakadilan sosial, penindasan yang lemah, bahkan marginalisasi, dan lain sebagainya. Dua persoalan ini menjadi persoalan besar yang oleh Bapak Suci dipandang memang perlu untuk dikelola. Bagian bencana kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain dikelola dalam kemudian dua bagian. Yang pertama, tentu membutuhkan untuk orang-orang yang sakit disembuhkan. Perlu bantuan karitatif bagi mereka yang kelaparan. Perlu protokol kesehatan yang disosialisasikan terus-menerus supaya bisa menolong orang lain dan menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi yang lain,
pemulihan ekonomi, penanganan politik, pembenahan hidup di era new normal ini, itu pun perlu dilakukan. Maka negara mempunyai konsentrasi di dalam penanganan pada sisi yang lain ini pula. Dua hal ini yang dikelola ketika menghadapi bencana yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik ini. Berikutnya yang berkaitan dengan moralitas. Maka perlu untuk kita mengolah pribadi-pribadi kita, bagaimana keberpihakan kita. Salah satu contohnya kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel. Soal mencermati bagaimana pemberian vaksin ini sampai ke seluruh warga. Bapak Suci memandang dan menyoroti hal ini sampai ke soal mereka yang lansia. Apakah mereka nanti juga akan mendapatkan kesempatan atau mereka akan dibuang, akan dipinggirkan, tidak akan diperhatikan. Ini menjadi hal-hal yang menyangkut soal moralitas. Belum lagi nanti persoalan-persoalan ketidakadilan sosial, kekerasan, dan lain sebagainya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, lalu persoalan keberpihakan kepada kaum miskin itu seperti apa? Keberpihakan kepada kaum miskin itu menjadi keutamaan kasih. Karena di masa pandemi ini, memang mereka yang tergolong di dalam kelompok kaum miskin ini menjadi korban yang luar biasa. Karena mereka mempunyai kerapuhan di banyak sisi di dalam kehidupannya. Pandemi ini memang perlu untuk mengurusi soal virus yang dalam arti yang sesungguhnya. Namun sisi yang lain perlu mengobati virus yang lebih besar, yakni ke persoalan ketidakadilan sosial, persoalan kesenjangan kesempatan, marginalisasi, dan juga langkahnya perlindungan bagi mereka yang paling lemah. Ini menjadi PR bagi kita bersama di dunia ini maupun juga di bangsa ini dan juga bagi gereja kita. Ada satu pilihan yang sesuai dengan Injil, jangan sampai kita pudar. Dan pilihan keberpihakan itu bagi mereka yang miskin itu masuk di dalam anjuran apostolik di dalam Evangelii Gaudium yang disampaikan oleh Bapak Suci. Sebab betapapun dia kaya, dia menjadikan dirinya sendiri miskin untuk memperkaya kita. Kekayaan itu apa sih sebetulnya? Itu sebenarnya hanya sebagai sarana. Lalu Yesus sendiri menunjukkan sebagai yang kaya tidak tergantung pada kekayaan itu, namun justru kemudian menggunakan kemampuan yang sangat kaya yang ia miliki untuk menyelamatkan banyak manusia. Kita semua memang cemas akan dampak sosial dari pandemi ini. Kita semua. Banyak orang ingin kembali kepada normalitas dan melanjutkan kembali aktivitas ekonomi. Mungkinkah itu? Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Lalu menjadi perhatian dari Bapak Suci untuk kita semua. Kita memang mesti keluar menjadi lebih baik. Semua pengen keluar, tetapi tidak hanya sekedar keluar, apalagi hanya kembali seperti yang lalu, seperti yang kita alami pada masa sebelumnya. Tidak. Bapak Suci mengajak kepada kita, ayo kita hidup di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini, di tengah dunia ini menjadi lebih baik. Menghadapi ketidakadilan sosial, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya, pencemaran moralitas kehidupan, ini harus kita kelola supaya hidup kita menjadi lebih baik. Yakni dengan menumbuhkan ekonomi pembangunan yang menyeluruh sampai kepada pengentasan ekonomi bagi kaum miskin. Adalah skandal bila negara hanya menyelamatkan industri saja. Industri yang prioritas perlu didukung dengan mengentaskan kemiskinan. Kalau industri yang diprioritaskan itu tidak mengentaskan kemiskinan, maka negara masih akan terbebani. Jadi sekaligus ada dua langkah yang terlampaui, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui, yakni dengan memprioritaskan industri yang bisa mengentaskan kemiskinan, sekaligus mereka dari warga-warga yang membutuhkan untuk penyelamatan bagi kehidupannya tertolong juga. Yang kedua, memastikan bahwa
vaksin COVID-19 ini sampai kepada rakyat tanpa kecuali. Karena dengan begitu dunia akan dibawa dalam kehidupan yang baru. Orang-orang mempunyai pengharapan kembali dalam kehidupan yang baru. Ini soal keadilan sosial. Maka di dalam situasi yang seperti ini, untuk maksud universal bagi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ini menyangkut soal keutamaan harapan. Nah, di tengah situasi ketidakpastian dan penderitaan ini, memang banyak orang yang berisiko kehilangan harapan. Kalau tidak hati-hati, semakin jelas ada kesenjangan. Ada yang dapat menyesuaikan new normal ini, ada yang tidak. Ada yang kuat modal kerja di rumah, ada yang tidak. Ada yang segera bisa bangkit, ada yang tidak. Ada kesenjangan dan bahaya penguasaan dari segelintir atau sebagian kecil orang tanpa moral terhadap sesama dan alam yang ada ini dengan menguasainya yang lemah dan mencemari merusak lingkungan. Ini bisa terjadi dan kita harus hati-hati dengan kesenjangan dan kebrutalan yang semacam ini. Selanjutnya, mengembangkan karunia harapan yang berasal dari Kristus. Ini menjadi salah satu yang diupayakan dan sedang diwartakan oleh Bapa Suci. Yakni dengan menjadikan kehidupan itu sungguh-sungguh sebagai keluarga. Hidup di tengah masyarakat ini, di tengah bangsa ini harus memandang kita bersama adalah keluarga. Maka perlu apa yang dibentuk? Membentuk komunitas murid Kristus. Seperti hanya komunitas gereja perdana yang dikisahkan dalam kisah para rasul. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu mereka yang tak berdaya. Ini yang perlu. Seperti di dalam keluarga, kakak membantu adik dan sebagainya. Yang sedang kuat membantu yang sedang sakit. Seperti itu. Memanfaatkan alam secara benar, adil, dan merata untuk kesejahteraan bersama. Dan juga disampaikan oleh Bapak Suci, otoritas politik memiliki hak dan tugas untuk mengatur bentuk-bentuk penataan yang sah agar wujud hak kepemilikan bagi kesejahteraan umum barang pribadi itu merupakan bagian yang nanti akan dipakai untuk kesejahteraan umum. Kalau kita bisa menggunakan sebagaimana dimaksud bahwa barang-barang ini sebagai sarana untuk membangun solidaritas kekeluargaan, maka itu merupakan hukum emas, sikap sosial dan sikap pertama dari seluruh etika tatanan sosial. Menjadi pribadi yang tidak terikat, lekat pada barang-barang kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dan menjadi sarana untuk berpastoral, untuk berkarya sosial, maka di situ etika kehidupan akan tumbuh berkembang. Nah, di dalam solidaritas dan keutamaan iman, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Bahwa kita sebagai orang yang sama-sama dalam situasi seperti ini di tengah masyarakat, perlu di dalam membangun kehidupan kekeluargaan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang mengatasi situasi pandemi ini. Tidak bisa sendiri kita mengatasi semuanya ini. Harus ada solidaritas. Ya. Harus ada solidaritas. Kalau tidak ada solidaritas, maka menjadi berat masalah yang sekarang ini sedang terjadi. Dengan menghayati semangat kekeluargaan global, maka akan terjadi kegiatan saling membantu, terjadi solidaritas, terwujud keselarasan. Kekeluargaan global perlu dibentuk antar keluarga, antar masyarakat, antar kota, bahkan antar pulau sampai antar bangsa. Kalau terjadi yang seperti ini, semangat solidaritas kehidupan manusia, kelompok bangsa akan menghadirkan keselamatan. Sebaliknya pribadi yang sombong, yang egois, haus puasa, mabuk harta, ini sejajar dengan mereka yang dalam kitab suci dikatakan sebagai pembangun menara Babel.
Ini menjadi sindrom Babel yang akan porak-poranda karena dari mereka sendiri, karena masing-masing itu sombong dan egois, maka mereka akan porak-poranda, tidak satu bahasa. Di sana manusia tidak lebih berharga daripada barang, harta, jabatan, kekuasaan. Kelompok yang egois, sombong, haus kekuasaan ini akhirnya nanti akan tawuran sendiri. Nah, masa pilkada yang sudah kita lewati ini telah menampilkan pemimpin masyarakat. Dan kita juga sedang menyambut Natal hadirnya seorang pemimpin. Ini semua termasuk Natal dan pilkada bisa kita bawa menjadi saat Pentakosta baru yang menghadirkan transformasi pembaharuan kehidupan. Jadi Natal, Paskah, Pentakosta, termasuk juga dalam kehidupan yang sekarang baru saja kita jalani, pilkada ini, kalau kita bisa menghadirkan menjadi suatu saat transformasi pembaharuan kehidupan, dan kita bisa meninggalkan Babel yang lama, yang sombong, yang egois, haus kuasa, mabuk harta, maka kehidupan normal yang baru, new normal, di dalam cara pikir murid Kristus akan terjadi dan terselenggara. Ini sungguh-sungguh menjadi perhatian yang perlu untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, suster dan saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana membangun kasih dan kesejahteraan umum? Ketika masa pandemi ini terjadi, kita ingin melaluinya, maka butuh keterlibatan. Kita perlu kasih yang memulihkan untuk kesejahteraan umum. Dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, yakni munculnya kelompok-kelompok yang egois, yang mementingkan diri sendiri, secara ekonomis politis, orang-orang yang menebarkan konflik perpecahan sara, bahkan ada kelompok pemuja Pontius Pilatus, yakni orang-orang yang model cuek, apatis, tidak peduli kepada sesama, sama sekali tidak peduli, yang dia pentingkan keselamatan dirinya sendiri saja. Dalam hal ini, orang Katolik diajak mengambil haluan, mengembangkan kasih bagi sesama dengan kasih yang tiada batas, seperti Allah mengasihi dunia. Kita perlu diajak untuk mengembangkan seni kasih inklusif dengan tetap konsisten menaruh kepedulian, menyembuhkan dan melakukan hal-hal yang baik secara kreatif, terus menerus. Kita perlu untuk melakukan kasih sosial politis. Apa itu? Yakni kasih yang menjangkau relasi sipil dan politik, termasuk relasi dengan alam yang memungkinkan persahabatan sosial, kultural, ekonomi, politik yang berkembang. Kasih sosial politis ini yakni di dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Katekismus Gereja Katolik, di situ juga disebutkan bagaimana kita perlu untuk membangun di sana. Nah, berikutnya kita juga perlu mengembangkan budaya kasih dan budaya kehidupan, bukan budaya kematian. Pasca pilkada ini harus dipulihkan dengan kehidupan dialog yang mengembangkan, bukan memperpanjang dendam dan dengki hanya karena perbedaan pilihan, dukungan visi misi yang diminati, hanya karena menjadi tim sukses yang berbeda. Bukan itu. Tapi kita diajak untuk membangun budaya kasih, budaya kehidupan bersama. Kita perlu untuk memulihkan kasih kekeluargaan yang siap bekerja sama, saling melengkapi kekurangan yang ada. Kita satu keluarga. Dan di situ lalu kita perlu untuk mengembangkan kasih yang solider. Semua telah terkena dampak pandemi. Semua ingin dipulihkan kesejahteraannya, terjaga kesehatannya. Lebih baik solider daripada semua kelelahan, keberatan, beban, dan banyak korban. Lebih baik berbagi daripada bersaing. Lebih baik kreatif membangun yang rentan daripada membuang atau mengorbankan. Indonesia perlu membangun dengan fondasi di atas padas yang kokoh suatu masyarakat yang sehat, yang inklusif, yang adil dan damai. Ini yang perlu dikuatkan, termasuk di RT RW, termasuk di kelurahan, dan bukan
melanggengkan masyarakat yang egois, yang membangun di atas pasir yang rapuh, yang mudah untuk roboh. Nah, kita pun perlu untuk berjuang membangun kesejahteraan umum. Ya, ini tugas keadilan yang berlaku bagi kita semua sebagai warga negara. Perjuangan kesejahteraan umum ini adalah tanggung jawab atas kebersamaan bersama. Ini yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Jadi bukan hanya tanggung jawab romo paroki, tanggung jawab dewan paroki, tanggung jawab dari presiden dan para menteri, gubernur dan wali kota, tidak. Ini adalah tanggung jawab semua warga negara. Segala upaya harian kita bagi kepentingan umum ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita jalani, untuk menerima dan menyebarkan kemuliaan Allah. Itu dikatakan oleh Ignatius Loyola. Jadi kalau kita berbuat sehari-hari untuk kepentingan yang lain, untuk keselamatan saudara, ini menyebarkan kemuliaan Allah. Maka kita semua, termasuk juga para tokoh sosial politik, harus mewujudkan komitmen yang baik, termasuk keteladanan moral etika yang baik, yang mampu secara konkret memberi teladan keutamaan kasih universal ini. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa keteladanan kasih itu menghadirkan Allah Trinitas yang menjadi andalan kita. Selanjutnya, lalu bagaimana kita memelihara rumah kita bersama? Ini menjadi bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan. Pemeliharaan akan rumah bersama kita ini perlu dengan dimensi kontemplatif. Apa itu? Untuk keluar dari pandemi ini, kita perlu menjaga dan memperhatikan satu sama lain. Ketika ada budaya membuang, melindungi adalah hukum emas dari kodrat kita sebagai umat manusia dan membawa di dalamnya kesehatan serta harapan. Jadi kalau ada orang di sisi sebelah itu membuang, kita melindungi. Setiap ciptaan itu memiliki nilai dari dirinya sendiri dan masing-masing itu memantulkan dengan caranya sendiri pancaran kebijaksanaan dan kebaikan Allah yang tiada batas. Masing-masing manusia, saya, Anda, masing-masing itu memantulkan suatu nilai tersendiri. Antroposentrisme yang tidak seimbang dan arogan, ini akan memunculkan egosentrisme eksklusif yang mengerikan. Orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, bukan menjadi orang yang peduli pada yang lain. Maka, dosa ketidakpedulian di dalam keluarga ini menjadi suatu dosa yang mengerikan. Tidak peduli satu rumah, satu keluarga dan tidak berbuat apa-apa. Itu hal yang harus kita atasi. Bagaimana mengatasinya nanti? Menghisap ciptaan itu dosa. Penghisapan bumi sampai pada titik yang mengerikan itu, dengan tanpa kepedulian sedikit pun pada komunitas bangsa dunia, itu sebagai suatu hal yang harus diatasi. Orang-orang yang semacam itu telah mengakui menduduki tempat Allah dengan menghancurkan keselarasan ciptaan karena dia menganggap dirinya sebagai penguasa dunia, maka dunia pun akan dihancurkan. Keselamatan orang lain tidak dia hiraukan. Bahkan ia menjadi pemangsa, bukan penjaga kehidupan. Orang yang tak pernah masuk di dalam kontemplasi kasih akan memandang alam sesama sebagai objek untuk dikuasai. Dan bila tidak berhasil dikuasai, lingkungan itu akan dirusak, dihancurkan, dianggap sebagai lawan, musuh, bahkan dikafirkan. Waspadai akan hal ini. Kontemplasi kasih itu apa? Kontemplasi kasih itu adalah kontemplasi untuk mendapatkan cinta, yaitu menyadari bagaimana Allah memandang ciptaannya dan bersukacita bersama mereka, menemukan kehadiran Allah dan ciptaannya dengan kebebasan dan rahmat, lalu mencintai dan merawatnya
Ini yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola dalam latihan rohani. Jadi ketika kita berkontemplasi kasih, ada yang tumbuh di dalam diri kita, cinta untuk sesama. Kontemplasi kasih membuat kita berada bersama alam dan ada di dalam alam. Kita juga akan menjadi pelaku dan bukan sekedar sebagai penonton akan realitas yang terbentuk, yang hanya akan dipisah. Maka ia akan mencintai, akan mengagumi, menyayangi, dan menjaga sesama manusianya maupun alam di mana ia berada. Nah, maka buah kasih itu saya tuliskan demikian. Yang pertama, menumbuhkan segala sesuatu yang lebih sehat. Jadi di masa ini ketika Anda peduli pada masyarakat, maka akan menumbuhkan sesuatu yang sehat di RT, di RW. Yang kedua, akan menjadi pendidik yang memperjuangkan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam memproduksi hal yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga, akan menyumbang suatu model baru, akan pertumbuhan ekonomi yang menjamin penghargaan akan rumah bersama kita ini, dan akan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat, akan menjadi penjaga lingkungan, kemurnian lingkungan. Yang kelima, akan mengupayakan mempertemukan tradisi pengetahuan nenek moyang yang baik itu terhadap budaya yang sekarang ini secara teknis baru dan akan dipadukan menjadi sebuah gaya hidup yang berkelanjutan. Hal yang baik tetap akan dilanjutkan, bukan dimusnahkan. Yang keenam, menyeimbangkan lagi relasi baik antar manusia dan ciptaan. Ini buah kontemplasi kasih. Maka apa yang akan kita wariskan? Allah senantiasa memaafkan. Kita kadang-kadang saja memaafkan. Tetapi kalau Anda sudah memusuhi alam, alam tidak akan pernah memaafkan. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Kalau kita menjadi penjaga rumah bersama bangsa dan bumi ini, kita akan mewariskan kehidupan cinta masa depan pada anak cucu kita. Dan sebaliknya, bila kita menjadi perusak, penghancur keluarga kehidupan ini, kita telah melahirkan generasi pembenci yang tanpa moral dan akhlak. Maka kalau ada yang berteriak-teriak akan melakukan revolusi akhlak, lihat dulu dia menjadi penjaga rumah bersama atau tidak. Maka di sana prinsip subsidiaritas, keutamaan sebagai sebuah keutamaan harapan itu bisa kita hayati bersama. Di tengah krisis ini kita akan mengambil tanggung jawab di dalam bagian kita masing-masing. Prinsip subsidiaritas yang disampaikan di dalam ensiklik Quadragesimo Anno yang disampaikan oleh Paus Pius ke-11 itu menyampaikan betapa penting prinsip untuk kita dapat saling menyatu. Kita perlu menghargai pemerintah sebagai rakyat, sebagai pemimpin sosial yang telah memikirkan secara keras prinsip solidaritas untuk menolong dan menyelamatkan bangsa ini dari dampak pandemi. Yang di atas membantu, yang di bawah, yang kuat membantu yang lemah. Inilah wujud pemimpin sosial, pemerintahan yang bertanggung jawab. Ia bekerja untuk kaum miskin, rakyat harus mengawal agar aman dan sampai di tujuan sebagaimana dimaksud. Pengadaan dan pelayanan vaksinasi di seluruh dunia ini sangat baik bila bisa menjadi sarana pembangunan solidaritas multinasional yang sangat indah bila tidak diselewengkan dan menjadi monopoli ekonomis politis negara adidaya. Lalu prinsip menghargai otonomi, bahwa setiap pribadi, bahkan orang-orang yang kecil pun itu tetap berharga. Yang kecil justru perlu untuk dihargai karena menopang yang besar. Pembangunan kembali pasca pandemi perlu keterlibatan masyarakat dan seluruh tubuh sosial yang mengelola di bawahnya. Kegiatan sosial karitatif di tengah masyarakat itu menjadi wujud dari gayung bersambut dari upaya pemerintah menolong yang kurang beruntung. Bangsa ini tidak boleh takut akan mimpi besar untuk mengembangkan keadilan dan kasih sosial yang ideal yang telah melahirkan harapan, mencarikan hal-hal yang ideal yang tidak mencoba
membangun ulang masa lalu yang tidak adil, yang sakit itu. Janji Tuhan, aku akan menjadikan segalanya baru, dan itu harus kita wujudkan. Maka mempersiapkan masa depan bersama dengan Yesus yang menyelamatkan dan memulihkan itu, kesusahan yang telah ada di dalam pandemi ini, maka kita harus semakin mengatasinya secara bersama-sama. Kita telah menapaki tapak jalan kemartabatan, solidaritas, subsidiaritas selama pandemi ini, tapak jalan yang mendasar, yang memperjuangkan martabat manusia. Teruskan itu adalah suatu upaya untuk membangun cinta bagi umum. Sang pembantu sedang kita siapkan kehadirannya di masa Advent ini. Mata kita tertuju pada Yesus. Dialah yang akan menyembuhkan orang buta, yang menjadi bisa melihat, orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengarkan, orang lumpuh bisa berjalan. Dialah yang memberi pengampunan orang berdosa, bisa bertobat dan memulai hidup baru. Dialah yang memberi kasih sehingga orang seperti Saulus bisa bertobat menjadi Paulus rasulnya. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Natal semakin mendekat, mari kita mempersembahkan hidup yang berbuah ini dengan sukacita. Demikian yang bisa saya sampaikan, berkah dalam. Demikian Mas Ipo. Terima kasih Romo atas segala penjelasannya. Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi. Tepat jam 8 ya, saya menyampaikan. Kalau kita lihat tadi, Romo Sugihartanto memberi kita berbagai pemantik tentang dasar-dasar dari iman masyarakat. Romo Sugihartanto juga memantik kita, mengingatkan kita tentang ASG. Kita punya ajaran sosial gereja. Dan kita tahu seperti yang dijelaskan Romo Sugihartanto, bahwa sisi sepasang sayap kita harus komplit. Kalau kita punya limen gentium di pada sisi sayap kita yang kanan, sisi sepasang kiri kita yaitu Gaudium et Spes. Artinya apa? Bahwa iman kita harus komplit, tidak hanya untuk ke dalam saja, tapi juga keluar. Nah, ini inti sebenarnya dari proses kita masyarakat, dan beberapa hal yang tadi Romo Sugihartanto pantik soal paling jelas, yang paling konkret adalah masa pandemi ini. Masa pandemi ini adalah masa di mana secara konkret gereja kita dipertaruhkan seberapa jauh keterlibatan masyarakat kita. Kemarin kami mensurvei orang muda, hampir 300 responden. Ketika disurvei ada satu tanggapan yang menarik, yaitu iman yang bagaimana yang sebenarnya saat ini diperlukan, yaitu iman yang bertindak, ikut terlibat dalam pandemi ini. Ini hampir semua responden mengatakan setuju dengan itu. Dan Romo Sugihartanto memberikan itu. Nah, Bapak Ibu silahkan kita akan tanya jawab. Dari sini ada pertanyaan dari chat, Romo. Dari chat ada yang sudah menulis pertanyaan, akan saya coba rangkum dari begini. Ada satu pertanyaan yang saya mulai, nanti dijawab dulu, kemudian selanjutnya Romo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama begini, dari chat saya akan rangkum. Bagaimana kita bertindak dengan dunia ini, kalau kita ingin bertindak menjadi bagian dari dunia ini, tapi dunia ini sangat jahat. Apalagi politik praktis kita yang memperlihatkan sesuatu yang buruk ini. Bagaimana kita bisa cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati ketika dunia yang jahat ini penuh hiruk pikuk, penuh keterpuasaan duniawi dengan hal-hal seperti ini, membuat kita itu bisa tulus seperti merpati, atau bahkan bisa cerdik seperti ular itu. Ini satu pertanyaan. Bagaimana keterlibatan di masyarakat ini dengan situasi dunia yang semakin memburuk, dengan situasi politik praktis yang semakin jahat ini? Ini pertanyaan yang tadi dimunculkan. Oke. Ya. Iya. Memang terasa makin lama makin jelas kejahatannya. Tetapi justru untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, itu kita bisa melihat dalam kejadian di pemerintahan kita ini. Makin kelihatan
secara hitam putih siapa sih yang jahat, siapa sih yang baik. Nah ini kalau kita membiarkan dunia ini jahat, membiarkan saja, cuek saja, siapa yang akan mengendalikannya? Siapa yang akan mengeremnya? Tidak ada. Kejahatan itu bagaikan sebuah sinar, sebuah kegelapan. Maka sebetulnya yang perlu kita bawa hanyalah terang. Kecil nggak apa-apa dari setiap pribadi ini. Tetapi konsisten. Jangan sampai kita ikut mati dari terang yang kita bawa itu. Jadi kita perlu membawa terang itu di dalam kegelapan yang semakin melanda dan menguasai dunia, termasuk Indonesia ini, dengan membawa terang, melakukan apa yang baik. Kalau masing-masing itu melakukan apa yang baik secara konsisten, perlu ada orang-orang yang konsisten seperti ini, maka lalu kegelapan itu sendiri akan kemudian kelihatan. Begitu ada terang, yang buruk itu kelihatan. Maka lalu di sana otomatis langsung akan berhadapan. Dalam situasi di pemerintahan Indonesia yang sekarang ini sedang terjadi, rupanya ada gejolak-gejolak yang seperti itu. Ketika ada kegelapan di tengah masyarakat, ada orang yang punya konsistensi untuk tetap mendukung kita masyarakat, termasuk masyarakat Katolik, harus siap untuk mendukungnya yang baik, yang membawa terang yang sesungguhnya itu. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya adalah konsistensi, keberanian untuk bukan hanya sebagai sebuah baik yang pura-pura, itu nanti akan ketahuan, menyimpan bangkai tetap akan kecium juga. Maka baik yang sungguh-sungguh baik. Yang kedua, konsisten. Nah, dari situ ketika kita memang menjadi orang yang tulus, maka memang orang akan tahu. Nah, bagaimana menjadi orang yang tulus tetapi sekaligus cerdik? Nah, ini yang memang harus kita pelajari. Ini butuh pengalaman, ini butuh jam terbang untuk bisa menjadi orang yang tulus tetapi sekaligus cerdik. Karena mereka yang jahat, mereka yang membawa kegelapan itu sendiri juga dengan cara-cara yang sangat licik. Jadi dibedakan antara cerdik dan licik. Kita menjadi orang yang tulus dan cerdas, cerdik, untuk menghadapi mereka yang gelap dan sekaligus licik. Kurang lebih secara umum gambarannya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Terus ini lanjut lagi biar nanti diskusi kita bisa semakin intens, Romo. Tadi soal dunia yang semakin memburuk ini, kita apakah dibutuhkan dalam dunia semakin memburuk ini keterlibatan kita di masyarakat, ketulusan kita diuji di situ. Dan Romo mengatakan bahwa kita tetap harus komitmen, kita tulus untuk membantu mereka. Tetapi ada pertanyaan lagi, Romo, dari Mbak Kristina Dayani, bahwa seringkali kita menolong mereka-mereka yang tersingkir, mereka yang sungguh-sungguh terbuang dan tersingkir. Salah contohnya soal ada komunitas yang hingga saat ini memang agak dilupakan gitu, di sebuah kabupaten Semarang. Ini sudah minta bantuan pada pemerintah dan terus-menerus ke pemerintah, tapi pemerintah tidak merespon hingga saat ini. Sampai kapan ini? Kalau kita menjadi bagian untuk menolong orang lain, tapi selalu yang menjadi bagian yang nanti kita hubungkan tidak merespon, tidak menanggapi. Bagaimana sikap kita nih sebenarnya dengan daya tahan seperti ini? Iya, oke. Ini salah satu yang akan melanjutkan untuk kecerdasan kita. Dunia medsos itu dunia yang sekarang ini sangat bisa membuka cakrawala baru. Biasanya yang terjadi di tengah masyarakat kita, kalau belum terekspos, itu belum akan menjadi bahan perhatian. Maka manfaatkan dunia teknologi ini untuk bisa mengekspos apa yang baik, apa yang sedang terjadi ini, yang Anda kelola itu, Mbak Kristina, supaya bisa menjadi sesuatu yang viral. Memviralkan yang baik itu saya kira tidak ada masalah, bukan kesombongan, tetapi bahwa ada sesuatu yang bisa dikembangkan di tengah masyarakat, mungkin dengan memviralkan itu menggerakkan hati orang-orang yang mau menolong, orang-orang yang mau membantu, bahkan termasuk pemerintah yang akan mengulurkan tangan di sana.
Jadi salah satu kecerdasan di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini bisa kita manfaatkan untuk memviralkan sesuatu yang baik agar menggerakkan hati orang, agar membuat transformasi pada orang-orang yang semula mungkin belum tersentuh, mereka bisa tersentuh. Bukan menjual kemiskinan, bukan menjual ketidakberdayaan, bukan. Tetapi bahwa membantu menolong orang lain untuk bisa disentuh itu adalah suatu keutamaan. Menolong orang lain yang telah beku hatinya itu adalah suatu kebaikan. Maka mereka bisa menolong. Mungkin pemerintah pun kadang-kadang bingung, siapa yang persisnya harus ditolong. Maka dengan memviralkan itu, pemerintah juga bisa terbantu untuk umpamanya dinas sosial dan lain sebagainya akan memberi perhatian di sana. Jadi jangan kecil hati, kalau selama ini mungkin teriak-teriaknya baru secara konvensional, sekarang bisa dengan cara memviralkan dan bisa dibantu dengan banyak pihak yang akan menyampaikan kepada pemerintah. Kalau dalam hal ini umpamanya berkaitan dengan Kota Semarang, itu ada channel yang kemarin disampaikan kepada saya secara pribadi untuk bisa melalui kontak untuk Hendy maupun juga Bu Ita yang menjadi wali kota di Semarang ini, termasuk juga untuk Pak Gubernur kita untuk kontak langsung kepada beliaunya dan akan memerintahkan kepada jajaran-jajaran yang bertanggung jawab. Mungkin langkah-langkah yang semacam itu dengan tanpa mengenal lelah, kalau itu sudah diviralkan menjadi perhatian umum, lalu tentu akan menjadi suatu hal yang akan ditindaklanjuti. Saya memikirkan langkah cerdik dan sekaligus tulus konkretnya ada di pertanyaan Mbak Kristina ini. Itu Mas Ipong. Terima kasih Romo Sugiartanto. Ini menyambung, nanti ada pertanyaan lagi dan nanti kita juga bisa diskusi secara langsung. Tadi memang pernah ada kata-kata menarik dari seorang Suster Maria RGS, itu di Filipina, dia orang Filipina, terus setelah mengatakan apa yang dikatakan Romo Sugiarto tadi, bahwa kita itu bisa tidak hanya iman masyarakat kita tidak hanya dengan langsung terlibat, tapi bisa melalui dunia digital. Jadi menyebarkan, kita bisa menjadi jembatan atau penghubung. Nah, jadi apa yang dikatakan Romo seperti dalam dunia digital ini kita bisa menjadi penghubung atau jembatan untuk kebaikan banyak orang. Jadi tidak harus langsung, tapi terus konsisten untuk menjadi penghubung perdamaian, menciptakan jurnalisme damai, menciptakan berita-berita baik dan sebagainya. Ini tadi yang Romo katakan. Ini Romo, ada dari Mas Dadut ini. Ini satu pertanyaan lagi, nanti bisa kita buka termin berikutnya yang lebih tanya jawab sekarang. Orang Katolik itu kan dituntut inklusif dan transformatif. Namun seringkali kita tuh masih bingung melakukannya dari mana. Paling terkecil kita bisa, paling sederhana kita lakukan itu dari mana? Dari keluarga, gereja, atau langsung ke masyarakat? Hal yang terkecil yang bisa kita lakukan, mulai dari mana, Romo? Ini pertanyaan Mas Dadut. Silakan. Oke. Sebetulnya memang harus di semua ruangan, di semua sudut itu harus kita jamah. Jadi kalau mau membuat transformasi total, memang semua harus menjamah. Maka Dewan Pastoral Kevikepan, Dewan Pastoral Paroki, kalau dijamah di situ semuanya untuk bisa inklusif dan transformatif. Nah, itu kalau mau menangani semua. Tapi saya ingin untuk ini agak terputus ini sinyalnya, Romo Sugiartanto. Inilah Bapak Ibu kendala ketika kita berjejaring menggunakan media online ini. Kalau online jaringan ini ada gangguan, pasti komunikasi kita juga seperti terputus seperti ini. Ini masih terputus. Baik Bapak Ibu, silakan tulis chat kalau ada yang mau bertanya atau memantik diskusi. Ini ada pertanyaan yaitu soal bagaimana kepentingan program sosial dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana kita mulai dengan program-program rutin kita. Terus ada
satu pemantik juga dari Mbak Jian yang soal Romo Sugihartanto, bagaimana? Halo, sudah kontak kah? Halo, Mas? Ya, bentar. Sudah? Ya. Sudah masuk suaranya. Ya, saya akan menyambung dari Pak Dado tadi Ya. tentang tentang untuk inklusif dan transformasi harus dilakukan dari mana. Sekali lagi itu dari semua sudut. Kalau itu dalam Dewan Pastoral, tugasnya kalau Dewan Pastoral baik Kevikepan maupun paroki dan keuskupan. Kemudian kalau di dalam diri kita sendiri, mulailah dari keluarga. Mulai dari keluarga untuk membentuk suatu perubahan kehidupan dengan melakukan apa yang baik, soal demokrasi, soal kepedulian pada orang lain, menolong, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya memberi kursus perkawinan itu sejak dalam kandungan, itu sudah diajak untuk selalu bicara. Si anak kecil itu sudah bisa dibentuk untuk bisa menjadi makhluk sosial yang peduli pada orang lain. Ini yang bisa dibuat dari keluarga. Sekolahan dan masyarakat itu kan merupakan kelanjutan. Tetapi yang utama yang perlu dimulai itu dari keluarga. Bagaimana orang tua menjadi guru untuk inklusivitas, guru untuk bisa melakukan apa yang baik. Nah, kalau dari keluarga semua sudah menjadi orang yang baik, sebenarnya transformasi di tengah masyarakat otomatis nanti akan berkembang. Karena jiwa ini sudah ditanamkan pondasinya di tengah keluarga. Orang yang inklusif, yang menghargai martabat manusia, yang punya jiwa solidaritas, subsidiaritas, yang peduli pada mereka yang lemah, yang rapuh, yang cinta pada alam, dari keluarga. Itu yang perlu. Kevikepan maupun juga paroki ini kan sebenarnya kan sebagai sebuah lembaga yang lebih lanjut. Nah, memang dalam program-programnya lalu perlu untuk dibuat. Maka program di Dewan Paroki itu nanti akan menjadi suatu ukuran bagaimana transformasi ini nanti akan tercapai atau tidak. Karena akan membantu di dalam keluarga. Sekali lagi, lembaga perlu, tapi keluarga sangat penting. Itu Mas Ipong. Ya, terima kasih. Saya menyambung dari itu untuk memantik nanti diskusi berikutnya. Tadi pagi saya mengikuti sebuah simposium webinar bersama Gus Durian. Nah, di situ mereka sepakat bahwa keluarga itu merupakan osmosis paling utama untuk kebangsaan. Artinya apa? Lahan subur pertama itu dimulai dari keluarga. Mas Toto Raharjo dan Mbak Alisa Wahid setuju bahwa keluarga di masa pandemi ini khususnya disadarkan bahwa keluarga menjadi bentara pertama sebenarnya dalam untuk proses mempersiapkan kita untuk pendidikan kebangsaan. Nah, maka memang kita bisa mulai dengan keluarga. Dan sayangnya banyak penelitian yang mengatakan bahwa keluarga kita malah semakin meninggalkan pendidikan yang dikonsepkan Ki Hajar Dewantoro dengan amongnya. Pendidikan kita kehilangan among, sehingga apa? Keluarga sekarang terasa. Sekarang kan kelihatan bahwa sekolah kalau bisa mulai sekolah aja, dan keluarga mulai meninggalkan anaknya untuk apa? Pendidikan. Jadi tanggung jawab keluarga mulai dilimpahkan ke sekolah atau yang lainnya. Dan begitu pun sama persis dengan pendidikan iman kita. Osmosis awal itu adalah keluarga. Maka Romo Sugihartanto mengingatkan tentang itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik, kalau ini mungkin ada yang mau mencoba untuk langsung menanggapi. Romo Sugihartanto sepertinya koneksi videonya terputus. Coba Romo Sugihartanto, ini sudah nyambung lagi. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kami buka diskusi langsung. Nanti bisa raise your hand, ya, bisa fiturnya itu biar bisa terlihat. Ini Bu Buci, Bu Romo, ya dari Salatiga. No. Silakan Buci. Selamat malam Romo, Mas Ipung. Kenankan saya untuk menanyakan ini Romo, perbedaan keberagaman situasi pluralistis saat ini itu seringkali menjadi medan laga
antara kuasa Allah dan kuasa dosa. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, nampak sekali bahwa perbedaan status sosial misalnya itu menjadi kacamata kita tidak sedikit untuk menghargai sesama. Jadi kalau status itu tidak punya status, mungkin tidak cara hormati orang itu juga berbeda. Ini hanya contoh sedikit dan masih banyak lagi. Kemudian juga di sisi lain Allah itu mendorong untuk kita untuk selalu selalu mendukung kita untuk menumbuhkan saling pengertian dan menerima. Pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Romo, kiat-kiat apa yang bisa kami terima untuk bisa lebih mudah memahami, dan kriteria apa supaya kami bisa memandang situasi ini secara kritis sehingga kami bisa bersikap, bertindak seperti tema pada malam hari ini, kita bisa beriman secara tepat dan bermasyarakat secara tepat. Itu dulu Romo, terima kasih. Langsung Mas Ibu? Ya, langsung aja, Romo. Untuk sini. Iya, situasi plural di mana dalam masyarakat itu ada orang dengan kelas-kelas yang bermacam-macam. Sebetulnya apa itu? Di hadapan Allah itu semuanya sama. Nanti ketika mati juga semua ditinggalkan. Kalau ada orang yang masih mentuhankan dan masih menghargai kelas-kelas manusia hanya karena status-status material, status sosial, itu dia nggak akan menjalani kehidupannya secara nyaman. Tadi sudah saya sampaikan, barang-barang itu sebetulnya adalah suatu yang dipercayakan, maka tanggung jawabnya dari orang-orang yang mempunyai barang-barang yang dipercayakan, status yang dipercayakan, kedudukan yang dipercayakan oleh Tuhan itu kepada dirinya menjadi tanggung jawab yang harus ia pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kita ingat tentang perumpamaan talenta yang diberikan, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, orang-orang yang diberikan 5 itu tanggung jawabnya memang lebih besar karena memang semuanya diberi sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang 5 itu seperti yang bermental 1, kemudian yang 5 itu ditimbun, tidak untuk menolong sesama, tidak untuk memuliakan Allah, tidak untuk sarana-sarana pelayanan pastoral yang baik, dia sendiri akan mempertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini, orang-orang yang diberi talenta 1 tidak usah iri. Yang penting dia tidak menimbun itu, dia justru mempunyai tanggung jawab, ya memang kemampuannya sekian. Maka kecerdasannya justru menjadi pribadi yang kritis adalah Tuhan beri kesempatan yang sama, baik yang 5 maupun yang 3 maupun yang 1, itu sama kesempatannya. Kita yang utama adalah bagaimana mempertanggungjawabkan itu dengan hidup yang baik dan benar. Maka tidak perlu terpengaruh di tengah masyarakat, ada gunjingan-gunjingan atau ada kelompok-kelompok yang memperbedakan status-status itu di dalam pergaulan. Itu nanti orang akan menilai sendiri di mana ada orang yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, justru ketika kita bisa menjadi public figure yang bisa merangkul semuanya, di sanalah sebetulnya garam dan terang itu sedang kita bagikan untuk yang lain. Itu Bu Puji. Terima kasih pencerahannya Romo. Iya. Itu Mas Ibo. Ya, Romo. Kalau saya baca di beberapa chat ini ada dari Mbak Jian dan Suster Krista yang menyinggung soal bagaimana kita terlibat di dalam masyarakat, kita menjadi bagian dari masyarakat. Namun di dalam gereja sendiri ada
pernah istilahnya hingga saat ini pun masih terjadi demoralisasi petugas pastoralnya. Artinya ada banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan kita itu mau di masyarakat menjadi canggung karena diri kita itu apakah sudah baik gitu. Istilahnya gitu. Ini dari Suster Krista dan Mbak Jian yang mencoba ingin memantik diskusi soal ini. Bagaimana ini dari satu sisi ini? Yang saya tahu KWI pun sudah merekomendasikan dengan paus ini tentang kode etik soal hal-hal seperti itu. Mungkin Romo memahami. Iya. Oke. Sebenarnya dari gereja sendiri pedomannya sudah jelas, untuk para hierarki juga sudah jelas, ketentuan dari Bapak Suci, dari Bapak Uskup juga untuk para imam juga sudah jelas. Saya kira untuk kongregasi bagi para imam, bruder, suster juga sudah jelas pedoman-pedoman yang sehubungan dengan ketaatan, kemurnian, ini sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya dalam setiap pribadi itu, kalau itu menyangkut soal hierarki dan imam biarawati itu akan mempraktekannya. Keuskupan sudah semakin tegas untuk menunjukkan itu. Yang kedua, kalau itu petugas pastoral yang ada yang membantu di dalam pelayanan pastoral dalam gereja, saya kira etika untuk pendampingan bagi anak-anak sekarang sudah ditegaskan supaya memang sebetulnya bukan maksudnya ingin untuk melakukan hal-hal yang bersifat demoral dengan yang demoralisasi itu, tetapi ketika ada kesempatan-kesempatan yang namanya manusia itu, maka harus diantisipasi. Harus berdua, harus ada teman-temannya yang lain, tidak bisa hanya berdua saja. Ini sebagai suatu hal yang perlu untuk dimengerti. Karena memang dalam hal ini ketika menyerang seperti yang terjadi di Eropa sana, juga sudah mulai masuk di Indonesia, maka persoalan demoralisasi petugas pastoral ini harus dicermati sungguh-sungguh karena sangat akan merusak. Kita semua harus berjuang untuk mengatasi ini. Kita mencintai gereja, maka kita harus menjaga gereja. Bukan menutupi kebusukan, menutupi yang busuk enggak. Tetapi harus menjaga supaya jangan sampai orang-orang yang sudah mulai ada gejala-gejala moralitasnya yang terganggu karena sisi manusiawinya, maka harus dijaga, harus ditemani. Yang saya akan kembali bahwa mereka juga adalah keluarga kita. Jangan dibiarkan untuk kemudian masuk ke dalam dosa, jangan dibiarkan mereka berjuang sendiri, mereka kan keluarga kita. Ayo kita jaga, ayo kita temani untuk bisa mereka semuanya lepas dari persoalan kode etik ini. Itu masih Bung. Ya. Terima kasih Romo. Dari kekeluargaan, bukan kekeluargaan untuk meniadakan untuk korban, enggak. Tetapi semuanya harus ditolong untuk bisa selamat. Ya. Baik, itu Suster Krista dan Mbak Jian yang juga. Oh, Suster Krista mau menyambung ini soal ini. Silakan Suster. Ya Romo, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya, saya ingin gini, kalau saya boleh berpendapat ya, memang saya setuju dengan mulai merangkul. Kita nggak boleh mengasingkan mereka, malah merangkul. Seperti juga korban-korban COVID ini kan kita diajak untuk merangkul karena mereka saudara. Nah, menurut saya juga butuh dari kita itu keteladanan ya, keteladanan hidup dari kita semua, dari pejabat-pejabat gereja dan kita, saya rasa ya, dan juga